Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Raya. Saya Febri Nurida Nisa dari mahasiswa komunikasi dengan NIM 101. Hari ini saya mengajak kita itu membicarakan tentang hal yang terjadi di sekitar kita, tapi seringkali kita itu tidak menyadari hal itu. Hal itu adalah sebuah perundungan atau bullying. Mungkin sebagian dari kita itu pernah menjadi korban atau mungkin jadi pelaku tanpa kita sadari. Nah, topik yang saya mau bawakan adalah pengaruh pengalaman perundungan terhadap perubahan kepribadian remaja. Nah, kenapa saya memilih topik ini? Karena menurut saya masa remaja itu masa dimana kepribadian kita itu sedang dibentuk, dan pengalaman kecil itu juga bisa meninggalkan bekas yang besar bagi kita. Pertama, kita itu harus tahu apa yang dimaksud dengan perundungan. Ya, seperti kita tahu, perundungan itu bukan cuma soal kekerasan fisik loh, tapi juga bisa seperti verbal, sosial, dan cyber. Contoh dari verbal itu seperti ejekan, hinaan, atau body shaming. Nah, kalau contoh dari sosial itu seperti kayak dikucilkan dari circle pertemanan kita. Nah, kalau contoh dari cyber itu perundungan yang terjadi di sosmed atau di dunia maya. Jadi kayak komentar yang buruk dan jahat dan lain sebagainya. Nah, terkadang pelaku itu cuma bilang itu tuh hanya bercanda, tapi ternyata membuat korban menaruh perasaan dalam hatinya, dan itu sangat dalam. Apalagi di usia remaja yang bagaimana kita itu masih mengenal diri sendiri. Kata dari orang juga mengubah pribadi kita gitu, dan dari situ kepribadian itu bisa terbentuk dengan arah yang berbeda. Nah, setiap pengalaman perundungan itu seringkali juga meninggalkan bekas psikologis yang berbeda pada setiap remaja atau setiap korban. Ada yang biasanya menutup diri dan menjadi introvert seperti kayak jadi takut bergaul dan sulit mempercayai orang lain. Ada juga yang mudah marah karena sering emosionalnya itu diserang dan tumbuh dengan kepribadian yang keras. Tetapi tidak semua efeknya itu negatif. Mungkin ada yang justru bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik dan peduli karena mereka tuh tahu rasanya gimana disakiti. Pertanyaannya nih, mengapa sih pengaruhnya itu bisa berbeda? Ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, seperti faktor dukungan sosial. Nah, jika korban atau keluarga atau teman itu bisa mendukung, mereka tuh bisa pulih lebih cepat. Tapi kalau tidak, luka itu tuh bisa menumpuk. Yang kedua, itu cara berpikirnya korban. Jadi tergantung berpikirnya korban itu bagaimana. Ada yang menyalahkan diri, tetapi juga ada yang menjadikan itu motivasi untuk bangkit lebih baik dan menjadikan pengalaman itu sebagai pelajaran hidup. Yang ketiga itu faktor dari lingkungan sekitar kita. Lingkungan tuh yang punya budaya yang saling menghargai itu biasanya bisa membantu korban untuk pulih lebih baik. Jadi, perubahan kepribadian itu bukan hanya akibat perundungan itu aja, tapi juga bagaimana sekitar itu bisa menanggapi. Lalu, apa sih yang bisa kita lakukan? Yang pertama, kita bisa mulai dari hal-hal kecil, yaitu berempati. Terkadang hanya dengan tidak ikutan menertawakan orang lain, itu kita sudah membantu menghentikan perundungan loh. Yang kedua, kita juga harus berani berbicara. Nah, jika lihat teman jadi korban, itu jangan diam ya teman-teman, tapi laporkan atau beri dukungan mereka. Nah, yang nomor 3,
itu kita harus merawat diri sendiri untuk yang pernah menjadi korban. Ingat, pengalaman itu tidak menentukan nilai dirimu. Kalian itu berharga dan kalian itu juga pantas bahagia dan pasti bisa tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Oke, akhir kata, pengalaman perundungan memang bisa mengubah kepribadian remaja. Tapi arah perubahan itu tergantung bagaimana kita menanggapi perundungan tersebut. Nah, mari sama-sama belajar menjadi generasi yang bukan cuma pintar, tapi juga peduli. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu.